Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat ya. Hari ini kita masih belajar tematik bersama Putri, masih di tema 1. Kita akan belajar di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Di subtema 3 ini kita akan belajar di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Putri akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak mampu menceritakan daur hidup hewan. Yang kedua, anak-anak bisa membuat kalimat menggunakan kosakata tertentu. Yang ketiga, anak-anak bisa menyampaikan saran dengan baik. Yang keempat, anak-anak mampu memberikan saran yang baik dalam menghargai perbedaan. Ya. Kita mulai pelajaran kita ya, silakan disimak. Ya. Anak-anak, kalian sudah mempelajari pertumbuhan hewan dan perkembangbiakannya. Hewan berkembang biak, caranya berbeda-beda nak. Dan setiap tahapan perkembangan hewan antara hewan yang satu dengan yang lainnya juga berbeda. Ya, hari ini kita akan belajar daur hidup kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yang pertama kita akan belajar daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anak silakan mengamati gambar berikut ini. Di sini ada gambar telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, sekarang kita belajar satu-satu ya. Kok bisa menjadi kupu-kupu yang cantik itu berasal dari mana sih Bu? Yang pertama itu kupu-kupu berasal dari telur dulu nak. Nih, yang pertama dari telur, kemudian setelah dari telur berubah menjadi ulat. Nih yang kedua ya. Setelah dari ulat berubah menjadi kepompong. Nah, kemudian dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ini bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang. Anak-anak bisa mengamati ya daur hidup kupu-kupu, gambarnya seperti ini. Setelah kita belajar kupu-kupu, kita belajar daur hidup katak. Ini anak-anak. Nah, di sini ada gambar katak yang sedang meloncat-loncat nih. Anak-anak bisa melihat ya. Kok bisa meloncat-loncat itu? Katak itu berasal dari mana sih Bu? Nah, yang pertama, katak berasal dari telur. Sama kayak tadi ya, kupu-kupu juga berasal dari telur. Dimulai dari telur dulu, kemudian berubah menjadi berudu. Nih, gambarnya seperti ini ya nak. Setelah dari berudu, berubah menjadi katak muda. Nah, ini sekarang dari katak muda berubah menjadi katak dewasa. Setelah menjadi katak dewasa ini, kataknya itu sudah besar dan bisa loncat-loncat. Ada yang takut enggak ya sama katak? Nah, sekarang kita belajar kembali daur hidup nyamuk. Ini yang ketiga ya nak. Anak-anak juga bisa melihat ini, di sini ada telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Berasal dari mana ya? Nih, kita baca ya bersama-sama. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Lah, ternyata nyamuk juga sama nak, kayak kupu-kupu dan katak tadi yang berasal dari telur. Sama ya. Anak-anak bisa melihat ya gambar telur seperti itu ya. Nah, ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, dari jentik-jentik berubah menjadi pupa. Kemudian setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini nak, ini adalah perkembangbiakan nyamuk. Ya, tahapan perkembangan nyamuk ini berlangsung cepat. Karena apa? Karena ada media airnya. Ya, tetapi nak, nyamuk ini ternyata juga dapat menyebarkan penyakit yang mematikan. Kok menakutkan sih Bu? Tenang ya. Nyamuk bisa menjadikan sumber penyakit ketika apa? Ketika kita tidak bisa berlaku hidup yang sehat, ketika kita
tidak bisa menjaga lingkungan dan kebersihan lingkungan rumah ya. Nih, anak-anak perhatikan, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sekarang kita lihat nih gambar ini. Nah, lihat ya, di gambar sini ada Udin nih. Udin memegang katak, kemudian ditakut-takutin nih sama temennya, sama Lani. Kelihatan kalau Lani takut ya, ini ya di sini. Nah, ketika ada teman yang berani memegang katak, tetapi ada juga nih teman yang tidak berani. Ya kan sendiri-sendiri ya nak, teman kita itu ada yang berani, ada yang tidak. Maka sikap kita itu apa? Nah, sikap kita yang pertama, kita memberikan saran yang baik kepada temannya. Ya, kita nasihati teman kita. Ya, kita tegur, mungkin dengan cara yang baik-baik, dengan bahasa yang santun, tanpa menyakitkan. Contohnya, Udin, kamu tidak boleh menyakiti temanmu. Udin, kamu tidak boleh menakut-nakuti temanmu, atau yang lainnya gitu ya. Sikap yang kedua yang harus kita tanamkan, bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan keberanian. Nah, terus bagaimana? Berarti kita harus menghargai teman kita. Ada yang berani, ada yang tidak. Jadi harus menghargai perbedaan keberanian teman. Yang ketiga, kita harus tetap menyayangi teman ya. Jadi meskipun temannya itu takut atau mungkin berani, tapi kita yang sendiri yang takut, kita tidak boleh terus memusuhi, tetap harus menyayangi ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memaksakan teman kita itu seperti kita. Kalau kita berani, teman kita tidak, kita tidak boleh memaksakan. Kita harus menghargai ya, menghargai perbedaan dan harus tetap menyayangi. Apabila ada teman yang seperti gambar ini, kita harus memberikan saran, nasihat yang baik tanpa menyakiti temannya. Lah ini nak, sikap yang seperti ini, yang tadi memberikan saran, menghargai perbedaan, menyayangi teman, termasuk sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak bisa tahu ya gambarnya apa sih simbol dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Ya benar, simbolnya adalah rantai. Anak-anak, cara kita memberikan saran kepada teman atau informasi-informasi, kalau kita tidak bisa menyampaikan langsung, anak-anak bisa dengan cara membuat poster. Nah, untuk membuat poster ini, kalian bisa melakukan di rumah maupun di sekolahan besok ya. Kalau pas kita sudah mulai sekolah, kita bisa membuat poster. Tetapi di rumah juga bisa loh kita melakukan ini. Nah, cara membuat poster yang pertama, anak-anak bisa membuat kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti mungkin anak-anak bisa mengajak temannya di rumah atau mungkin kakak atau adiknya. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Jadi nanti anak-anak diskusi dulu nih, rapat dulu sama kelompoknya, kira-kira mau memberikan informasi tentang apa. Misalnya tentang kesehatan, berarti nanti posternya juga tentang kesehatan. Tentang kebersihan juga berarti tentang kebersihan infonya. Yang selanjutnya adalah informasi yang disampaikan itu. Nah ini nak, kalau misalnya tentang kesehatan berarti harus ada poin-poin tentang kesehatan. Kalau ini contohnya nih, karena tadi pencegahan penyakit demam berdarah, ini anak-anak bisa membuat informasi yang disampaikan. Yang pertama ada gambar daur hidup nyamuk, terus ada jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan dan lain-lain ya. Terus yang keempat, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton ya Nina. Berarti tadi ya informasi yang akan disampaikan tadi apa saja gitu ditulis di karton yang besar dengan tulisan yang besar biar bisa terbaca dan terlihat. Setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut. Nah ini adalah gambar cara membuat poster. Jadi seperti ini ya, tanpa kita harus bicara dengan orang banyak, kita bisa memberikan informasi atau saran melalui poster seperti ini ya. Selanjutnya,
Ini nak, di sini lihat ada gambar anak yang enak banget ya buang sampah, gitu ya. Bisa dilihat ya. Yang ini juga di sini ada gambar yang rumahnya kotor banget, berantakan, sampahnya ada di mana-mana kotor. Nah, kalau anak-anak melihat seperti ini, nih, ada teman yang seenaknya sendiri buang sampah sembarangan, tanpa melihat tempat sampahnya ada di mana, langsung dibuang. Terus yang kedua ada gambar rumah yang seperti ini, yang kotor, sampahnya berantakan, terus itu tempat sampahnya juga sampai penuh ya, banyak nyamuk, banyak lalat nih. Saran apa yang kamu berikan ketika melihat temanmu bersikap seperti ini? Nah, ini anak-anak, ketika kita memberikan saran kepada teman, ingat tadi ya yang Putri sampaikan, kalau memberi saran itu dengan cara yang halus, dengan bahasa yang santun. Terus kita juga harus menghargai teman kita ya. Jadi kalau misalnya teman kita itu sukanya mungkin cepat marah gitu ya, berarti kita harus tahu nih, oh berarti teman saya itu sukanya marah, nggak, berarti aku kalau nasihatnya berarti bahasanya harus yang halus lah, seperti itu ya nak. Terus kita juga tetap harus menyayangi teman kita. Nah, sekian dari Putri ya.